Sebenarnya saya melihat seperti ini, barangkali Bu Dokter juga senyum-senyum. Ini kalau di zaman dulu namanya ini kasus ini, ya, apalagi pencemaran nama baik. Ini pasalnya ini pasal karet, dan hakim sama jaksa biasanya bilang, termasuk pengacara, ini kasus keranjang sampah, maksimal kurungannya 9 tahun, 9 bulan. Kalau kita pakai pasal 310, maksimal kurungan 9 bulan, sanksinya itu apa namanya, dendanya 2,5 juta. Kalau kita pakai sekarang pasal 433, sanksi terendahnya itu, ya, artinya dendanya itu 10 juta. Lebih tinggi? Ya, maksimalnya 40 juta. Ya, kurungannya tetap sama 9 bulan. Lalu, ini tadi, ketika majelis hakim menerima eksepsi tadi, ini kan tadi kasusnya ini kan diperiksa sebelum KUHP baru ditetapkan. Ya, ini kan mulai proses sebelum KUHP baru ditetapkan. Tahun 2025? Ya, kan baru ditetapkan kemarin. Mestinya dia memakai acuan yang KUHP lama saja, yang hanya diwajibkan ini dalam KUHP, ya, jika KUHP baru lebih menguntungkan terpidana atau tersangka, maka wajib memakai KUHP baru. Bahasanya wajib? Wajib. Gitu loh. Kalau KUHP baru lebih menguntungkan, maka walaupun dia prosesnya sebelum KUHP baru ditetapkan, begitu ditetapkan pakai yang baru. Kalau lebih menguntungkan, bukan pilihan. Lalu apakah ini menguntungkan jaksa? Sebelum menguntungkan jaksa, tapi faktanya artinya KUHP lama yang lebih menguntungkan terdakwa. Nah, makanya dipakai KUHP lama, karena ini prosesnya dari awal. Sehingga seharusnya jaksa harus memakai KUHP lama. KUHP lama 310. Jadi jangan dibuat keraguan-raguan 433 ayat 1 dan 2. 310 ayat 1 selesai. Ya kan? Ini pasal karet. Bukan 1 tahun, bukan 12 bulan, maksimal 9 bulan. Denda 2,5 juta. Ini kan masalah nama baik saja. Masalah harga diri. Yang mahal itu nilainya harga diri. Gitu loh. Nah, kenapa ini menjadi ribet? Apakah Tifa itu bebas? Bebas atau tidaknya seseorang ketika sudah sampai ke persidangan, ya, itu ketuk palu. Hakim yang menentukan. Salah tidaknya. Ya, salah atau tidaknya, dibebaskan atau tidaknya, itu hakim menentukan. Ini dikembalikan. Jadi, ada untungnya jaksa, ada, dia tinggal menyeleksi. Dari 30 berkas, ini 15 berkas yang khusus untuk Tifa. Naikkan kembali. Bisa, bisa. Lalu dia berkoordinasi dengan Polri. Boleh, boleh. Dikembalikan lagi kepada Polri untuk dilengkapi. Nggak boleh. Dia udah P21, kewenangannya udah pindah. Batasan koordinasinya sejauh apa? Ya koordinasi biasa. Ini selain Kalau ini, tambahan alat bukti dasar tidak bisa lagi? ya bisa lagi. Ya bisa lagi. Itu diatur. Ini Bu Dokter tahu. Bu Dokter juga nyampaikan itu kepada mahasiswanya. Ya kan? Kalau masalah hakim tadi betul juga kata Pak Hakim ini, supaya cepat kita proses saja. Ini kan nggak jauh beda ini. Proses saja nanti diputuskan. Sebenarnya kalau dilanjutkan yang menang itu Dr. Tifa. Kenapa? Nanti hakim akan memutuskan bebas karena nggak jelas tuntutannya. Ini saya bilang saja ini. Lalu iya, lalu ngambang ini ada kemungkinan Jokowi nggak hadir segala macam. Aturan hukum jelas, 1 kali, 2 kali, 3 kali upaya paksa, kecuali seseorang berhalangan tetap atau sakit. Kecuali hakim yang tidak berani memanggil gitu. Tidak ada urusan hakim tidak berani memanggil. Aturan jelas, aturan hukum jelas. Harus menghadirkan Kalau saksi. kita lihat di presiden di kasus Bambang Tri dan Bu Nur, hakim tidak ada manggil Pak Jokowi, walaupun waktu itu masih presiden gitu. Ya, artinya kewenangannya itu kan tentu beda. Hari ini dia tidak presiden lagi. Walaupun dia presiden ke-7, kita kan semenjak PSBY kan tidak ada lagi mantan presiden. Presiden 1, 2, 3 sampai presiden 7. Dia kan tetap saksi utama, saksi pelapor. Saksi pelapor kan? Saksi pelapor bisa dihadirkan kok. Kenapa dia bisa hadir di penyidik? Waktu di penyidik kan hadir. Waktu dia melaporkan kan hadir. Jadi kita jangan berasumsi. Masalah hukum bukan asumsi. Saya dari dulu udah bilang. Ya, waktu kita ketemu juga. Kalau alasan tadi ini karena susah untuk menghadirkan Pak Jokowi dan Pak Tidak Jokowi ada hadir, susah. sehingga putusan setelah diambil tidak ada. Nah, kalau prosedur kita jalani nggak ada yang susah. Ya, karena setiap ada prosedur ada sanksinya. Jokowi juga takut diberi sanksi kan, malu kalau diberi sanksi kan. Masalah berani atau tidaknya itu terserah saja, tetapi aturan hukum harus berlaku. Saya sepakat dengan Bu Doktor, masalah hukum kita tidak bisa politisir. Hukum ya hukum saja, jangan ngambang kemana-mana.
Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat, menyaksikan secara bersama cuplikan video di mana kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini menjadi perhatian. Kalau kita melihat di cuplikan video tadi terkait dengan pernyataan baik dari pendukung Jokowi maupun pendukung dari Roy Suryo, teman-teman, tentu dalam hal ini bahwa sebenarnya apa yang mereka perdebatkan itu adalah hanya asumsi, seperti yang disampaikan oleh Denny Indrayana, bahwa sebenarnya semua yang perdebatkan itu adalah sebuah asumsi publik. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau lebih transparan dan lebih terbuka, sebenarnya tunjukin ijazahnya biar clear dan bisa terang benerang. Ya, kalau misalnya cuman katanya, tentu hal ini tidak mudah diterima, dan bahkan para tersangka pun ya tidak mudah untuk percaya kalau misalnya itu katanya tanpa melihat pembuktian ijazah yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita melihat ada sebuah komentar netizen menyatakan bahwa ya, polisi lah yang merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram dan kabur. Apakah benar begitu ya? Ini dikomentari oleh Agil ya 247. Oke, selamat kepada bapak-bapak ibu pejuang penegakan kebenaran dan dilindungi Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa kalau saja polisi, teman-teman, menurut dari penyampaian netizen ini yang merusak ya, bagaimana yang merusak negeri ini karena kinerja mereka yang selalu membuat rekayasa. Mungkin bisa saja ini hanya oknum-oknum tertentu, teman-teman, oknum-oknum kepolisian, dan tentu dalam hal ini bahwa memang ini menyangkut tentang ya kebenaran dalam ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut, yang selama ini kita lihat bahwa memang bagaimana kinerja kepolisian dalam mengungkapkan satu kasus. Contoh kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, padahal ijazah Jokowi ini sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada titik terang yang menyatakan bahwa ijazah itu asli. Bahkan tidak ada juga pembuktian yang secara sah atau secara resmi yang dibuktikan kepada penegakan hukum alias ya ijazah asli secara nyata. Maka dari itu, teman-teman, bahwa memang tidak heran ya kalau selama ini banyak hal yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Tentu dalam hal ini semua ini hanya asumsi. Yang menyimpulkan itu semua nantinya di persidangan adalah ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi saat ini ya, yang katanya mau ditujukan nanti di pengadilan ketika pengadilan meminta itu ditujukan. Jadi teman-teman, bahwa memang ya, kalau saya rasa bahwa apa yang diperdebatkan saat ini hanya semua omong-omong semua ya, hanya omong-omong ya. Walaupun ya sana sini bela menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tapi semuanya hanya omong-omong ya, tanpa ada pembuktian yang secara sah atau secara langsung yang bisa dibuktikan oleh publik. Karena memang yang aslinya ya jelas bahwa itu di tangan ya, ada di tangan Pak Jokowi, yang sampai saat ini, teman-teman, belum pernah menghadiri persidangan, belum pernah menghadiri apalagi menghadiri ya pra-peradilan yang diajukan oleh para tersangka ya, terkait dengan keberatan mereka terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo terkait dengan penangkapan atau penjemputan paksa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, kemudian bahwa polisi yang menangani kasus ini semua harus diberi sanksi berat. Kalau perlu dicopot dari polisi biar polisi benar-benar bersih. Ya, jadi itulah tanggapan netizen terhadap penegakan hukum kita yang ada di negara ini, teman-teman. Bahwa ketika polisi tidak bersikap tegas dalam mengungkapkan satu kasus, tentu ya, walaupun ini hanya oknum, teman-teman, tentu nama penegakan hukum kita selalu terbawa-bawa.
Ya, para mafianya yang melindungi lingkar pemerintah harus dihukum berat biar buat bikin cerah para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Ya, jadi langsung hukum mati yang bikin susah rakyat adili dan miskinkan anak menantunya harus dihukum juga. Ya, jadi demi uang jabatan dan jabatan pejabat Konoha gampang berubah-ubah. Yang benar yang menjadi salah, yang jujur dimusuhi, sementara yang penipu dan pendusta dihormati dan diberi dan dibela mati-matian agar terus terbukti hukum mati. Ya, jadi teman-teman, bahwa Allah yang lindungi kebenaran, hancurkan kejahatan, ya, dan kemudian bahwa kita, ya, netizen sama-sama semangat untuk kawal kasus ini. Lebih lanjut dikatakan oleh netizen bahwa asli kok banyak pengacara buzzer termol ya membelanya, dan ruwet juga buat Bapak kalau tidak menutupi kebohongan mereka. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalnya ijazah asli itu sebenarnya tidak mesti harus pakai pengacara, tidak mesti harus bayar buzzer dan segala macam teman-teman, apalagi relawan-relawan. Nah, hal ini yang netizen sudah mulai menduga, ya, sepertinya teman-teman, bahwa ada sesuatu atau ada hal yang janggal di situ atau di sana, sehingga hal ini teman-teman semakin meyakini publik itu kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Nah, jadi kita nggak tahu ya apakah memang Pak Jokowi sengaja atau seperti apa ya untuk membiarkan kasus ini, padahal kalau kita melihat seperti mantan Wakil Presiden Pak JK juga sudah menyerahkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, ya, biar clear dan selesai persoalan ini. Sebenarnya tinggal ditujukan saja. Nah, inilah yang menjadi harapan publik kepada Pak mantan Presiden, yaitu Pak Jokowi, untuk menunjukkan jasanya dan biar Roy Suryo ya masuk penjara kalau terbukti tuduhan itu tidak benar. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.